ASEAN All-Star terus tuai kritik tajam. Pelatih asal Malaysia rekomendasikan MU lawan skuad Garuda. Ngaku merinding oleh Romaini ungkap lagu Indonesia pertama yang bikin dia jatuh cinta usai cetak gol untuk timnas Indonesia. Staf pelatih dan para pemain timnas Indonesia satu persatu kini mulai merapat ke tanah air menjelang persiapan tim merah putih menjamu timnas Cina dan juga Jepang. Fans timnas dijamin bahagia. Elkan Bagot resmi dipanggil Patrick Kluivert untuk hadapi Cina dan Jepang. Puluhan ribu tiket timnas Indonesia versus Cina sold out dalam sekejap. SUGBK pasti jadi lautan merah. Jadi simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kedatangan klub raksasa Inggris Manchester United ke Asia Tenggara disambut antusias oleh para penggemar sepak bola. Namun, rencana pertandingan melawan tim ASEAN All-Star pada 28 Mei 2025 di Kuala Lumpur menuai kritik tajam. Salah satu yang angkat suara adalah mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Swee, yang menilai bahwa MU lebih cocok melawan timnas Indonesia. Menurut Ong, duel menghadapi skuad Garuda akan jauh lebih masuk akal dan memberikan tantangan nyata bagi Manchester United. Ia menilai timnas Indonesia memiliki struktur tim yang jelas serta komposisi pemain yang lebih solid dibandingkan ASEAN All-Star yang saat ini dibentuk dalam kondisi kurang ideal. Saat ini ASEAN All-Star dijadwalkan akan dilatih oleh pelatih kepala timnas Vietnam Kim Sang-sik. Meski demikian, pembentukan tim ini menghadapi kendala besar. Sejumlah negara ASEAN masih enggan melepas pemain terbaiknya karena bertepatan dengan persiapan penting menuju kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia 2027. Sebagai contoh, Malaysia yang menjadi tuan rumah pertandingan kontra MU justru belum memberikan izin kepada para pemainnya untuk bergabung ke tim ASEAN All-Star. Negara itu tengah mempersiapkan skuadnya menghadapi Vietnam dalam laga krusial kualifikasi. Sementara itu, beberapa negara lain seperti Myanmar, Singapura, Thailand, dan Kamboja memang sudah mengirimkan beberapa pemain, meskipun bukan seluruh kekuatan terbaiknya. Situasi serupa terjadi di Indonesia. Hingga kini, PSSI belum memutuskan apakah akan melepas Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari ke ASEAN All-Star. Keputusan masih menunggu arahan dari pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert, mengingat timnas merah putih dijadwalkan menggelar pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei 2025. Ong Kim Swee menganggap pertandingan antara ASEAN All-Star melawan Manchester United hanyalah laga eksibisi tanpa nilai kompetitif yang signifikan. Menurutnya, laga ini tak memberikan manfaat besar bagi pengembangan sepak bola Asia Tenggara. Ia juga menyoroti waktu pelaksanaan laga yang tidak tepat karena berdekatan dengan kalender FIFA Matchday. Hal ini membuat banyak federasi memilih mempertahankan pemainnya untuk fokus pada persiapan pertandingan resmi daripada melepas tim ASEAN All-Star yang tidak punya target kompetitif yang jelas. Ini hanya pertandingan hiburan, tidak masuk dalam kerangka pembinaan atau penguatan sepak bola ASEAN. Sulit bagi pelatih nasional untuk melepas pemain di tengah persiapan penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Kalau MU melawan timnas Indonesia itu akan jadi laga yang masuk akal dan memiliki nilai lebih, baik dari sisi promosi maupun kualitas pertandingan, ungkap Ong Kim Swee. Menurutnya, laga semacam itu akan menarik perhatian publik luas serta memberikan pengalaman penting bagi para pemain muda Asia Tenggara. Selain itu, pertandingan antara MU dan tim nasional juga dapat menjadi ajang pemanasan sebelum laga resmi tanpa mengorbankan agenda persiapan federasi. Jelang keberangkatannya ke tanah air, striker timnas Indonesia oleh Romaini mengungkap momen emosional yang dialaminya setelah membawa skuad Garuda meraih kemenangan penting atas Bahrain beberapa waktu lalu. Ya, dalam wawancara bersama kanal YouTube Football Feeds, pemain Oxford United itu bercerita tentang kedekatannya dengan Indonesia yang dimulai dari ruang ganti Stadion Utama Gelora Bung Karno. Romaini yang resmi menjadi warga negara Indonesia pada Februari 2025 menyebut bahwa lagu Garam dan Madu adalah lagu Indonesia pertama yang ia dengarkan dan langsung membuatnya terkesan. Lagu pertama yang saya dengarkan adalah Garam dan Madu. Kami memutarnya di ruang ganti setelah menang melawan Bahrain. Saya langsung berpikir ini lagu yang bagus. Suasananya luar biasa, kemenangan, nyanyian, dan lagu itu membuat saya merasa sangat terhubung dengan tim ini dan dengan Indonesia.
Kesan pertama saya, kota yang indah, banyak gedung tinggi, rasanya seperti berada dalam sebuah film, sangat berbeda dibandingkan di Eropa, panas, lembab, tapi sangat hidup, ungkap Romeni. Romeni sendiri dijadwalkan akan segera berangkat ke Indonesia guna berkumpul bersama rekan-rekannya seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, dan Asnawi Mangkualam yang sudah lebih dulu tiba di tanah air. Sebelum training camp tim Merah Putih digelar, kini sudah ada 4 pemain abroad yang sudah merapat di Bali. Kabar tersebut diketahui dari beberapa unggahan di media sosial, termasuk dari unggahan Marcelino Ferdinand. Marcelino sebelumnya sudah diketahui berada di Bali terlebih dahulu sejak Jumat yang lalu. Dalam unggahan Marcelino itu, ada 5 pemain yang berfoto bersama. 3 dari 5 pemain itu merupakan pemain langganan timnas Indonesia di beberapa ajang terakhir. 3 pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam, Marcelino, dan juga Ronaldo Kuate. Ya, seperti yang diketahui, Asnawi sudah menyelesaikan musimnya di Liga Thailand. Kehadirannya di Bali memunculkan spekulasi apakah dirinya akan kembali dipanggil ke skuad Garuda oleh Patrick Kluivert. Pasalnya, Asnawi sebelumnya sempat absen membela skuad Garuda pada Maret yang lalu. Menariknya, dengan kondisi terkini soal cederanya Kevin Dix membuat Asnawi kembali berpeluang untuk mendapatkan panggilan untuk melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Ya, selain Asnawi, kini juga ada nama Elkan Bagot yang juga sudah tiba di Bali. Tentu menarik jika Elkan Bagot nantinya kembali bermain di timnas Indonesia, di mana diketahui ia sebelumnya sudah lama tidak masuk ke skuad Garuda dan saat ini ia tengah berada di Bali. Selain itu, kini juga ada beberapa pemain sudah mulai bersiap terbang ke Indonesia untuk bergabung ke skuad Garuda. Salah satunya adalah Ivar Jenner. Ya, Ivar Jenner sejak kemarin sudah berangkat dan terlihat di unggahan Instagramnya sudah memberikan update tentang perjalanannya menuju Indonesia. Dalam perjalanannya menuju tanah air, Ivar tidak sendirian. Ya, dia berangkat bersama jajaran staf kepelatihan timnas Indonesia seperti Patrick Kluivert, Alex Pastor, dan Denny Lanzat. Kabar ini pertama kali dibagikan Alex Pastor melalui unggahan Instagram miliknya. Bahkan Ivar Jenner, Patrick Kluivert, Denny Lanzat, dan Alex Pastor dikabarkan sudah mendaratkan kakinya di tanah air hari ini. Setibanya di tanah air, mereka akan menikmati waktu libur terlebih dahulu sambil menunggu para pemain yang lain tiba di tanah air. Spekulasi mengenai kembalinya Elkan Bagot ke timnas Indonesia semakin mencuat ke permukaan. Ya, bek tengah jangkung yang cukup lama absen dari skuad Garuda ini kembali diperbincangkan publik tanah air. Kabar kembalinya Elkan Bagot sejatinya sudah mulai mencuat selepas kepergian Sintayong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Bahkan Bagot juga sejatinya dipanggil pada FIFA Matchday Maret kemarin. Namun saat itu Elkan Bagot menolak halus untuk fokus dulu di klub karena saat itu Elkan baru pulih dari cedera. Salah satu sinyal paling jelas tentu saja tentang dirinya yang diketahui sudah berada di Bali, di mana Bali juga merupakan tempat yang dipilih federasi untuk menjalani TC buat timnas Indonesia. Kemudian sinyal yang kedua dibocorkan salah satu akun TikTok dengan username Davila82 yang membagikan momen ketika pemilik akun tersebut berfoto bersama Elkan Bagot di sebuah pusat perbelanjaan di Bali. Yang menarik adalah di kolom komentar unggahan tersebut ada netizen yang menanyakan terkait peluang Elkan Bagot memperkuat timnas Indonesia. Menanggapi komentar tersebut, pemilik akun tersebut menjelaskan bahwa ia sempat menanyakan langsung hal itu kepada sang pemain. Elkan pun menyampaikan bahwa justru itulah alasan ia berada di Bali saat ini bersama Marcelino dan beberapa pemain timnas Indonesia lainnya yang sudah lebih dulu tiba di sana. Ya, dalam beberapa pertandingan terakhir, barisan belakang timnas Indonesia menunjukkan sejumlah celah dengan tinggi badan, pengalaman bermain di Liga Inggris, serta kemampuan duel udara yang kuat. Elkan menjadi opsi yang sangat masuk akal untuk memperkokoh pertahanan skuad Garuda. Elkan Bagot sudah mencatatkan total 23 penampilan dan mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Kontribusi ini membuktikan bahwa Elkan bukan pemain sembarangan. Ia sudah memberikan dampak yang nyata bagi timnas Indonesia dan kehadirannya bisa kembali meningkatkan kualitas permainan tim secara signifikan.